Kita beralih ke informasi emiten lainnya pemirsa, di mana pengelola jaringan bioskop sinema XX1 PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk mencatat jumlah penonton mencapai 42,5 juta orang di semester pertama 2025. Dari jumlah tersebut, lebih dari 65% penonton menyaksikan film produksi lokal Indonesia. Sinema XX1 membuka pendapatan sebesar 2,8 triliun rupiah pada semester pertama 2025, dengan kontribusi utama berasal dari penjualan tiket bioskop sebesar 62,4% dan pendapatan makanan minuman sebesar 33,6%. Lonjakan penonton dan penjualan ini didukung oleh performa film nasional dan momen spesial seperti Lebaran, yang menjadi pendorong utama peningkatan kunjungan. Beberapa film nasional meraih sukses besar dengan penonton lebih dari 1 juta, seperti Jumbo yang memecahkan rekor film Indonesia terlalu sepanjang masa dengan lebih dari 10 juta penonton, serta film Pabrik Gula dan Petaka Gunung Gede dengan jutaan penonton masing-masing. Kesuksesan film lokal tersebut meningkatkan minat masyarakat untuk menikmati hiburan berkualitas di bioskop, sekaligus memperkuat posisi sinema XX1 sebagai ikon hiburan Indonesia. Presiden optimis terhadap prospek industri film dan bioskop di Indonesia. Perusahaan berkomitmen terus memperluas jaringan bioskop dan meningkatkan pengalaman menonton bagi masyarakat. Peningkatan rata-rata pengeluaran makanan dan minuman per penonton juga menjadi indikator positif dalam mendukung kelangsungan bisnis di tengah tantangan pasar. Berbagai sumber untuk KID Channel. PT Lautan Luas Tbk mencatatkan pendapatan konsolidasi sebesar 4,21 triliun pada kuartal kedua 2025, mengalami pertumbuhan signifikan 13,7% dibanding periode yang sama di tahun lalu. Meski demikian, laba bersih perusahaan turun hampir 42% akibat tekanan biaya dan kondisi pasar yang menantang. LTLS berhasil meningkatkan pendapatan dari 3,7 triliun rupiah pada kuartal 2 2024 menjadi 4,21 triliun rupiah pada kuartal 2 2025. Kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan margin pada bahan baku makanan serta pertumbuhan di sektor manufaktur, distribusi bahan kimia, dan layanan pendukung. Pendapatan kuat ini menunjukkan ketahanan bisnis LTLS di tengah tantangan ekonomi global. Meski pendapatan naik, laba bersih LTLS menyusut tajam menjadi 79,6 miliar, turun 41,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan laba ini disebabkan oleh kenaikan beban pokok pendapatan, beban usaha, serta melonjaknya beban keuangan perusahaan. Selain itu, pendapatan operasi lain ikut menurun signifikan menekan profitabilitas perusahaan. Manajemen LTLS mengaku terus melakukan langkah strategis untuk menjaga kestabilan dan pertumbuhan berkelanjutan. Fokus utama meliputi efisiensi operasional, optimalisasi rantai pasok, serta pengelolaan resiko nilai tukar dan biaya. Perusahaan juga mendorong kemitraan jangka panjang dengan pelanggan dan pemasok sambil mengembangkan 5 pilar bisnis utama di dalam dan luar negeri. Sebagai langkah inovasi, anak usaha LTLS mengoperasikan gudang baru dengan konsep ramah lingkungan untuk mendukung layanan logistik dan solusi air bersih. Peningkatan kepemilikan saham pada usaha patungan di bidang solusi air juga menjadi bagian dari ekspansi perusahaan, memperkuat posisi LTLS sebagai pemain bahan kimia dan solusi terintegrasi. Berbagi sumber IDX Channel. Dan pemirsa, aktivitas perdagangan di sesi pertama hari ini sudah berakhir pemirsa, dan indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan, mengalami pelemahan yang cukup dalam di 0,72%, dan indeks harga saham gabungan ini kembali meninggalkan level 7.600-an dan ditutup di sesi pertama di sekitar level di 7.500-an pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba update seperti apa posisi dari saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Ada WiFi dari teknologi hari ini rebound kembali di 3,52% di 2.940. Ada Toba juga menguat di 2,65% di 1.150. Dari Plantation ada BWPT. Ya, BWPT ya di rebound signifikan di 14,29% di 128 di tengah rilis kinerja semester pertama. Kemudian ada Inet menguat di 3,16% di level 326 pemirsa.
Ya, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat datang dari perbankan Big Cap. BBRI tertekan cukup dalam di 2,30% di 3830. Barang baku BRMS berbalik melemah setelah naik signifikan di perdagangan sebelumnya di 1,70%. Cuan hari ini tidak ada cuan, melemah di 2,05% di 1590. Dan PGEO hari ini juga koreksi dalam usai rilis kinerja di semester pertama 2025 ditutup di 1775. Kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral pemirsa di penutupan sesi kedua pertama hari ini. Maksud kami, konsumsi primer memimpin penguatan di 0,92%, industri juga menguat di 0,75%. Keuangan masih menjadi pemberat utama, melemah di 1,93%, infrastruktur juga tertekan di 1,73%. Ya, updatean pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa data lainnya yang dia berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana emiten beton PT Wijaya Karya Beton Tbk akan melakukan pengiriman perdana produk precast concrete lining atau precast tunnel dari pabrik beton di Angat Bulacan menuju lokasi Metro Manila Subway Project Paket CP102 di kawasan Filipina. Direktur Utama PT Wijaya Karya Beton Tbk, Kunchara, mengatakan bahwa pencapaian ini sekaligus menambah jejak langkah strategis perseroan dalam penetrasi pasar internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara yang semakin berkembang pesat. Di mana pengiriman perdana PC Lining ini merupakan hasil kerjasama strategis konsorsium dengan Clara International Corporation yang dipercaya untuk mengerjakan struktur lintasan bawah tanah pada salah satu proyek infrastruktur perkereta apian di Filipina. Dan sebagai informasi pemirsa, Metro Manila Subway sendiri merupakan proyek strategis nasional pemerintah Filipina yang akan mengubah wajah transportasi massal di kawasan ibu kota dengan total panjang lintasan mencapai 33 km dan didukung oleh 17 stasiun yang akan menghubungkan Valenzuela City hingga Ninoy Aquino International Airport dengan total proyek mencapai senilai 488,5 miliar peso. Pemirsa, perusahaan cetakan sarung tangan medis dan industri terkemuka PT Mart Dynamic Indonesia Tbk memperluas jangkauan pasar ekspornya ke Cina dan India, di mana langkah ini menjadi strategi penting dalam diversifikasi pasar guna menghadapi ketidakpastian dan tekanan global. PT Mart Dynamic Indonesia Tbk memperluas jangkauan pasar ekspornya ke Cina dan India. Sepanjang paruh pertama 2025, Mart mencatat penurunan pendapatan sebesar 16,4% menjadi 380,8 miliar rupiah dan laba bersih turun 10,8% menjadi 131,3 miliar rupiah akibat pelemahan pemerintahan dari beberapa negara termasuk Cina dan Malaysia. Penurunan ini dipicu sikap wait-and-see industri global terhadap kebijakan tarif Amerika Serikat yang mempengaruhi rantai pasokan, khususnya di sektor sarung tangan medis. Meski penjualan menurun, Mart berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan margin keuntungan dengan net margin naik menjadi 34,5% dan operating margin 42,4%. Direktur Utama Ridwan Goh menyatakan bahwa diversifikasi pasar menjadi kunci daya tahan bisnis dan pasar Cina serta India yang sedang membangun kapasitas produksi memberikan peluang besar sebagai penopang pertumbuhan masa depan. Mart optimis meningkatkan penjualan ekspor ke Cina dan India di tengah potensi pasar sarung tangan sekali pakai yang diperkirakan terus tumbuh global hingga tahun 2030. Strategi ini diharapkan memperkuat posisi Mart sebagai pemain global utama, sekaligus menjaga kesinambungan bisnisnya di tengah dinamika pasar internasional yang kompleks. Berbagai sumber untuk IDX Channel.